Karena kesusahan yang amat sangat ini, maka mereka mencari syafaat. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, insyaallah selalu dalam limpahan karunia rezeki, karunia rahmat dari Allah Azza wa Jalla kepada kita semua sekalian. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan tentang salawat dan syafaat. Benarkah kita berselawat lalu kita mengharapkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertanyaannya, benarkah kita mau mendapatkan syafaat di hari kiamat? Bagaimana sebenarnya kondisi dan azab orang-orang ketika di hari kiamat? Ini yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan ini. Karena tidak jarang kita mendengar ketika di pidato, di sambutan, yang menyebutkan ketika akan mengawali pidato atau sambutan tadi, itu diawali dengan pujian kepada Allah. Lalu dilanjutkan dengan perkataan salawat kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dilanjutkan dengan mungkin variasi banyak. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat, yaumil akhir. Dan ada juga yang menyebutkan semoga kita mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil hisab ataupun di yaumul syirat, macam daripada variasinya. Ini yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Benarkah kita mau mendapatkan syafaat? Dan untuk membahas ini saya mengambil rujukan daripada buku Jejak Perjalanan Akhirat dan Syafaat, yang mana membahas tentang perjalanan manusia ketika di hari kiamat dan perjalanan syafaat itu sendiri. Pembahasan ini bukan kita mengecilkan ataupun menurunkan daripada keutamaan daripada syafaat itu sendiri, tapi ini mendudukkan pada porsinya yang sebenarnya, di mana sholawat itu juga mempunyai keutamaan tersendiri dan syafaat juga mempunyai keutamaan tersendiri. Mengkaitkan salawat dan berharap kita mendapatkan syafaat, ini satu persoalan tersendiri yang perlu pembahasan tersendiri juga. Karena kalau kita lihat sekilas saja bahwa kenapa kita harus meminta agar mendapat syafaat jika ada pilihan lain yang lebih utama? Karena sekilas yang pertama, sholawat dan syafaat secara hubungan ada, tapi hubungannya tidak langsung otomatis. Lalu yang kedua, syafaat Nabi SAW itu diperuntukkan untuk orang-orang pelaku dosa besar. Baru yang ketiga nanti jadi pembahasan kita bahwa sahabat, keluarga Nabi SAW disebutkan tidak mengharapkan syafaat Nabi SAW.
Baru yang keempat, kondisi yang menyedihkan dan azab yang pedih bagi orang-orang yang mendapatkan syafaat menjadikan kita bertanya, benarkah kita mau mendapatkan syafaat di hari kiamat? Ini yang akan menjadi pembahasan kita. Pertama tadi, hubungan antara sholawat dan syafaat. Sama seperti tadi, ketika akan mulai pidato atau sambutan, sering kita bersolawat disambung dengan harapan semoga kita mendapatkan syafaat. Kalau kita kumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan sholawat dan syafaat, setidaknya ada 2 kelompok hadis tentang sholawat dan syafaat. Yang pertama, orang yang bersholawat maka halal atau berhak syafaat Nabi bagi mereka. Baru yang kedua, orang yang bersholawat wajib baginya syafaat Nabi Muhammad SAW. Dari 2 ini, yang pertama tadi, syafaat Nabi halal bagi mereka. Ini dari hadis di Sahih Muslim, ini banyak disebutkan. Di Sunan At-Tirmizi ada, di Sunan Abu Daud, di Sunan An-Nasai, Musnad Ahmad, Sahih Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan lain sebagainya. Ini cukup banyak. Ini diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bahwa beliau mendengar Nabi SAW bersabda, apabila kalian mendengar muazin, maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan. Kemudian bersalawatlah atasku, karena orang yang bersalawat atasku dengan satu salawat, niscaya Allah akan bersalawat atasnya dengan 10 kali. Maka mintalah kepada Allah wasilah untukku, karena ia adalah suatu tempat di surga, tidaklah layak tempat tersebut kecuali untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Dan saya berharap agar saya menjadi hamba tersebut. Dan barang siapa memintakan wasilah itu, maka syafaat halal untuknya. Sahih Muslim, nomor hadis 575. Waman sa'ala lil wasilata halat lahu syafa'ah. Barang siapa yang memintakan wasilah untukku, maka syafaat halal untuknya. Jadi orang yang berdoa, bersolawat, lalu berdoa setelah azan, memohon wasilah kepada Allah, maka halal syafaat baginya. Ini yang halal. Yang tadi yang kedua adalah wajib. Orang yang bersolawat wajib syafaat baginya. Hadis ini dhaif, disebutkan dari Musnad Ahmad nomor hadis 16.377. Disebutkan dari Ruwaifi bin Sabit Al-Ansari bahwa ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa man shalah ala Muhammadin wa qala lahuma unzilhu maq'ada muqarraba indaka yaumal qiyamah wajabat lahu syafa'ati. Barang siapa bersalawat kepada Nabi Muhammad dan berkata, ya Allah, turunkanlah dia pada tempat yang dekat di sisimu pada hari kiamat,
maka wajib baginya syafaatku. Ini di Musnad Ahmad 16.377. Namun hadisnya dinilai Su'aif al-Naud, isnadnya ini dhaif. Di sini menggunakan kata wajib. Zabat lahu syafaati. Wajib syafaatku baginya. Jadi kalau berpandangan pada dalil ini jelas bahwa lebih kuat mendudukkan syafaat sebagai hak bagi orang yang memohon doa, bermohon wasilah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diawali dengan sholawat. Jadi syafaat dan sholawat dalam hadis ini tidak berhubungan secara langsung, tapi diantarai dengan doa wasilah, berdoa agar Nabi mendapatkan wasilah, tempat yang terbaik terdekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pun terbagi dua, antara yang hak dan wajib. Yang hak hadisnya lebih mendukung, lebih kuat, lebih banyak, lebih mutawatir, sedangkan yang wajib ini dhaif. Dan sifatnya yang hak itu bisa diterima, bisa juga tidak, dan bukan berarti ia juga harus mendapatkannya. Jadi sama seperti daging ayam ini halal bagi orang muslim. Namun tidak semua muslim berhak mendapatkan daging ayam itu. Ada hukum-hukum yang lainnya. Begitu juga dengan syafaat ini. Ini yang pertama. Nanti akan lebih jelas lagi di mana perbedaannya. Kenapa kita harus berdoa semoga mendapatkan syafaat? Padahal itu bukan yang utama bagi seorang muslim. Yang kedua, bahwa disebutkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini untuk pelaku dosa besar. Ini disebutkan dari riwayatnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, mana ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafa'ati li ahlil kaba'iri min ummati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafaatku untuk umatku yang berbuat dosa-dosa besar. Ini disebutkan di Sunan Tirmizi 2360. Ada juga di Sunan Ibnu Majah nomor hadis 4300. Jadi syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan kepada para pelaku dosa besar. Jadi menjadi tanda tanya kembali, benarkah kita mau termasuk orang yang mendapatkan syafaat? Apakah kita juga berharap menjadi termasuk pelaku dosa besar? Ini yang kedua. Yang ketiga, disebutkan bahwa dalam riwayat Buraidah bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau tidak mengharapkan syafaat. Siapa yang tidak kenal beliau? Siapa yang tidak kenal dengan Ali bin Abi Thalib? Beliau adalah sepupu, beliau adalah sahabat, beliau adalah menantu, beliau adalah khalifah, Amirul Mukminin. Itu yang keempat. Dalam hadis, dalam Musnad Ahmad nomor hadis 21.865 disebutkan bahwa dari Buraidah, ketika ia bertamu ke kediaman Muawiyah, tiba-tiba seseorang berbicara. Kemudian Buraidah berkata, "Hai Muawiyah, izinkan aku berbicara." Lalu Muawiyah berkata, "Silahkan." Ia menilai akan menyampaikan pembicaraan seperti yang telah disampaikan lainnya. Kemudian Buraidah berkata,
aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berharap memberi syafaat pada hari kiamat sejumlah pohon dan potongan tanah liat di atas bumi. Buraidah berkata, apakah kau mengharapkannya wahai Muawiyah? Sementara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak mengharapkannya. Jadi hadis ini menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib, Buraidah memberikan kesaksian bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan beliau berharap syafaat itu sebanyak pohon di bumi dan potongan tanah di atas bumi. Hal ini juga sejalan, bukan hanya dari hadis ini aja, ada hadis lain yang disebutkan dari riwayatnya Anas bin Malik, di mana ia berkata, Sa'altu Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam an yasfa'ali yaumal qiyamah. Jadi Anas bin Malik memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat kepadanya di hari kiamat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ana fa'ilun bihim. Saya akan memberikannya, akan melakukannya untuk mereka. Nabi menjawab, akan memberikannya. Ana fa'ilun bihim. Untuk mereka, bukan untuk Anas bin Malik yang bermohon. Karena jika ia mengabulkan permintaan Anas bin Malik, tentu ana fa'ilun bika. Saya akan melakukannya untukmu. Ini disebutkan di Musnad Ahmad nomor hadis 12.360. Hingga hadis dalil yang ketiga, pembahasan yang ketiga ini jelas bahwa syafaat bukanlah hal yang utama bagi seorang mukmin. Syafaat jika ini menjadi yang paling utama, yang terbaik, tentu ahlu bait, para sahabat tentu lebih utama juga untuk mendapatkannya terlebih dahulu, dan mereka akan berlomba-lomba untuk memberikannya. Ini ada 3 pembahasan. Kita lihat bahwa syafaat bukanlah yang utama bagi kita. Yang keempat, kita lihat kondisi daripada orang-orang yang mendapatkan syafaat di hari kiamat. Untuk melihatnya ini, dalam buku Jejak Perjalanan Akhirat ini juga banyak dibahas tentang hal ini. Namun pada kesempatan ini kita batasi aja pada 3, yaitu bagaimana kejadian di padang mahsyar, di jembatan Sirat, dan di neraka. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di padang mahsyar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki syafaat di yaumil mahsyar, di padang mahsyar, untuk bermohon kepada Allah agar hisab umatnya dipercepat. Ini disebutkan di Al-Mustadrak nomor hadis 220. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, nabi-nabi memiliki mimbar dari emas. Mereka pun duduk di atasnya, dan hanya mimbarku yang tersisa. Aku tidak duduk di atasnya, melainkan berdiri di hadapan Tuhanku karena takut dikirim ke surga, sementara umatku masih tetap di tempatnya sesudahku. Hingga Nabi SAW berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, umatku. Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai Muhammad, apa yang kamu inginkan agar aku memperlakukan umatmu? Lalu Nabi berkata,
wahai Tuhanku, percepatlah hisab mereka. Maka mereka pun dipanggil lalu dihisab. Di antara mereka ada yang masuk surga berkat rahmat Allah, ada yang masuk surga karena syafaatku. Ini disebutkan dalam Mustadrak tadi, nomor hadis 220. Jadi syafaat Nabi diberikan di padang mahsyar untuk mempercepat hisab. Namun ada dua kelompok setidaknya disebutkan tadi, ada yang masuk surga karena rahmat Allah, ada yang masuk surga karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi meminta ini, orang-orang umat itu telah meminta syafaat di padang mahsyar. Sebelumnya mereka sudah tenggelam dalam keringat mereka masing-masing karena dosanya. Karena di padang mahsyar, di padang yang panas terik karena matahari didekatkan, maka mereka pun ada yang berkeringat setinggi dosanya masing-masing. Disebutkan Al-Middat bahwa aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat matahari didekatkan ke manusia sebatas 1 mil. Demi Allah, aku tidak tahu apakah beliau melaksanakan itu jarak bumi atau mil yang dipakai untuk bercelak, tapi itu didekatkan sehingga manusia berada dalam keringatnya sesuai dengan amal perbuatan mereka masing-masing. Ada yang tenggelam keringatnya hingga tumitnya, ada yang berkeringat hingga lututnya, ada yang berkeringat hingga pinggangnya, dan ada yang benar-benar tenggelam oleh keringatnya. Sahih Muslim, nomor hadis 5108. Karena kesusahan yang amat sangat ini, maka mereka mencari syafaat. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat Allah mengumpulkan seluruh manusia dan mereka berujar, duhai sekiranya kita meminta syafaat kepada Tuhan kita sehingga dia bisa meringankan penderitaan kita di tempat ini. Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 6080. Kondisi mereka seperti bangkai. Disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya manusia pada hari kiamat kelak akan menjadi bangkai. Setiap umat mengikuti nabinya sehingga mereka saling berkata, ya fulan berilah aku syafaat, ya fulan berilah aku syafaat, sampai akhirnya mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah hari ketika Allah membangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang terpuji. Ini disebutkan di Sahih Al-Bukhari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menyatakan ada 3 ketakutan besar yang menjadikan mereka mencari syafaat. Mereka datangi Nabi Adam. Mereka berkata, engkau ayah kami ya Adam, berilah kami syafaat kepada Rabbku. Ia berkata, aku telah melakukan dosa, aku diturunkan ke bumi, datangilah Nuh. Maka orang ini pun datang kepada Nuh. Dan Nuh berkata, aku menyeru suatu seruan kepada penduduk bumi, lalu mereka dibinasakan. Datangilah Ibrahim. Begitu juga Nabi Ibrahim berkata, aku berdusta 3 kali. Padahal dustanya Nabi Ibrahim dusta yang dibolehkan demi agama. Tapi beliau takut. Datangilah Musa. Mereka datangi Musa. Nabi Musa pun berkata, aku pernah membunuh seseorang. Datangilah Isa. Lalu mereka mendatangi Isa. Isa pun berkata, sesungguhnya aku disembah selain Allah. Datangilah Muhammad. Mereka mendatangi Nabi. Baru Nabi memohon syafaat. Bisa dibayangkan kondisi mereka, orang-orang yang mencari syafaat, meminta syafaat, mereka dalam keadaan tenggelam oleh keringat mereka masing-masing. Mereka masih berkeliling di padang mahsyar yang luas, berjalan seperti bangkai, berdesakan. Mereka mencari syafaat agar diringankan penderitaan mereka ketika di padang mahsyar.
Baru kemudian Nabi bermohon syafaat agar dimulai hisab. Baru dimulai hisab. Lalu orang mukmin di mana? Orang mukmin termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak dihisab, ataupun orang yang dihisabnya hisab ringan. Mereka ada di Bukit Al-Araf ataupun lembahnya, ataupun Bukit Mekah. Ini tempat yang terpuji yang disebutkan dalam surat Al-Isra di 78 79. Tuh. Keberadaan bukit ini bisa dilihat di Musnad Ahmad. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa suatu malam para sahabat berbincang lama bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat itu datang lagi besok paginya. Beliau baru Nabi kemudian bersabda, tadi malam seluruh Nabi ditampakkan kepadaku beserta umat mereka. Ketika itu lewat seorang Nabi beserta 3 orang, lalu lewat seorang Nabi beserta sekelompok orang. Ada juga seorang Nabi bersama beberapa orang, dan lewat juga seorang Nabi sendirian, hingga mereka lewat di depanku. Lalu Musa bersama dengan sejumlah besar dari Bani Israel, dan mereka membuatku takjub. Lantas aku bertanya, siapakah mereka? Lalu dikatakan kepada Nabi bahwa mereka adalah saudara Musa bersama Bani Israel. Lalu Nabi berkata, di manakah umatku? Lalu dikatakan kepada Nabi, lihatlah sebelah kananmu. Lalu Nabi melihat suatu lembah telah dipenuhi oleh banyak laki-laki. Lalu lihatlah di sebelah kirimu. Ternyata sejauh ufuk memandang telah dipenuhi banyak laki-laki. Apakah engkau ridho? Maka Nabi menjawab, aku telah ridho wahai Rabb. Aku telah ridho wahai Rabb. Nabi menjawab. Lalu dikatakan kepada Nabi, sesungguhnya di antara mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ini ada 2 kelompok manusia ketika di padang mahsyar. Dalam hadis lain disebutkan ketika Nabi bertanya, wahai Rabbku, di manakah umatku? Lalu Allah berfirman, lihatlah ke sebelah kananmu. Ternyata sebuah bukit, yaitu Bukit Makkah, yang dipenuhi wajah-wajah manusia. Lalu Nabi bertanya, siapakah mereka? Mereka adalah umatmu. Lalu Nabi berkata, aku ridho terhadap Rabbku. Lalu Allah berfirman, apakah engkau ridho? Maka Nabi pun kali menjawab, ya Rabb. Lalu lihatlah ke sebelah kirimu. Disitulah ufuk memandang padang mahsyar yang luas, penuh dengan wajah-wajah manusia. Ini disebutkan dalam Musnad Ahmad nomor hadis 3790, bahwa kejadian di padang mahsyar itu beda orang mukmin dengan pendosa yang banjir keringat. Itu orang-orang mukmin ketika banjir keringat dia hanya seperti flu aja. Ini disebutkan juga di Musnad Ahmad. Sedangkan para orang-orang yang pendosa, karena mulutnya disumbat karena banjir keringat, maka orang-orang kafir, orang-orang pendosa itu diliputi seperti kematian. Sedangkan orang-orang mukmin itu seperti hanya terkena flu. Ini kejadian di padang mahsyar. Jadi sungguh menyedihkan kondisi orang-orang pembuat dosa. Itu tadi kejadian di padang mahsyar. Lalu bagaimana dengan keadaan di alam syirat, di jembatan syirat, jembatan di atas neraka,
jembatan yang sangat licin, sangat tajam, setajam pedang, bahkan seperti rambut di belah 7. Di jembatan Sirat, syafaat diberikan kepada umat agar selamat menyeberangi jembatan Sirat, selamat menyeberangi neraka. Dalam beberapa hadis yang dikumpulkan dalam jejak perjalanan akhirat, bahwa di alam Sirat ini ada 9 kelompok umat. Yang pertama, mereka bisa menyeberangi jembatan itu secepat kilat atau sekejap mata. Lalu yang kedua, seperti hembusan angin. Yang ketiga, secepat burung terbang. Yang keempat, secepat kuda berlari kencang. Yang kelima, secepat hewan tunggangan. Baru yang keenam, secepat orang berlari, secepat orang berjalan, secepat orang merangkak, dan secepat seperti orang merayap. Ketika orang mukmin menyeberang Sirat, hanya bisa berlari, mulai dari yang keenam tadi, yang hanya bisa menyeberangi jembatan secepat berlari, berjalan, merangkak, ataupun hanya merayap, maka merekalah termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat. Mendapat syafaat para nabi. Yang pertama yaitu syafaat Nabi Muhammad SAW, syafaatnya para nabi, syafaatnya para rasul, syafaat malaikat, amanah dan silaturahim, dan syafaatnya orang mukmin. Jadi baru pada golongan ke-6 syafaat ini diberikan. Sementara orang-orang mukmin yang masuk dalam kelompok 5, secepat kilat, angin, hewan, secepat burung, secepat hewan kuda berlari, secepat hewan tunggangan. Ini yang memberikan syafaat. Ketika mereka menyeberangi Sirat, maka mereka berkata, Allahumma sallim, sallim, sallim. Sedangkan Nabi SAW adalah orang yang pertama. Rasulullah SAW bersabda, akulah manusia yang pertama menyeberangi. Dan doa para Rasul ketika itu adalah, Allahumma sallim, sallim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Karena di jembatan itu terdapat sekian banyak besi-besi pengait, seperti pohon yang berduri tajam. Sehingga Nabi bertanya kepada para sahabat, bukankah kalian pernah melihat pohon berduri tajam? Benar ya Rasulullah. Lalu Nabi meneruskan, besi-besi pengait itu bagaikan pohon berduri tajam. Hanya tidak ada yang tahu besarnya itu seperti apa selain Allah Ta'ala. Besi-besi pengait itulah yang akan menyambar manusia tergantung dengan amalan mereka. Ada mereka di antaranya celaka, ada yang mereka tercabik-cabik, kemudian selamat. Ini disebutkan di Sahih Al-Bukhari. Ini syafaat pertama dari Nabi SAW. Lalu ada syafaat malaikat, yaitu syafaat malaikat silaturahim dan syafaat amanah. Artinya apa? Syafaat ini tergantung daripada seberapa besar amalan silaturahim mereka, seberapa besar amanah mereka ketika amanah bisa mereka kerjakan ketika di dunia. Dan ada juga syafaatnya para orang mukmin yang sama, ketika itu juga mereka berkata, Ya Rabb, salim, 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 salim. Ini yang terjadi di Sirat, di jembatan Sirat. Jadi kondisi mereka, kondisi orang-orang yang tercabik,
orang yang lambat ketika menyeberangi sirat, mereka kondisi mereka tercabik, kondisi mereka terluka ketika di sirat. Ini kondisi mereka yang mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di sini ada juga para ulama berpendapat bahwa ketika di sini ada yang namanya syafaatul uzma, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk membawa orang-orang mukmin sampai ke surga, yaitu di surga pintu pertama yaitu pintu paling kanan al-aiman. Namun dalam buku jejak perjalanan akhirat penulis menerjemahkan ini bukanlah syafaat, ini adalah bimbingan daripada kepemimpinan sifat Nabi memimpin umat yang mengikuti sunnahnya dan mengantarkannya sampai ke pintu surga. Jadi orang-orang yang mengikuti sunnah beliau, maka akan beliau antarkan, maka akan beliau pimpin, maka akan beliau bimbing sampai pintu surga. Pintu surga yang paling tinggi yaitu pintu surga yang paling kanan yaitu al-aiman. Pintu yang surga yang bisa masuk kemana saja. Ini kedudukan orang mukmin. Di sini bedanya. Orang mukmin yang 1 sampai 5 itu justru memberikan syafaat kepada orang-orang mukmin lainnya agar kelompok 6 sampai 9 yang hanya bisa berjalan, berlari, berjalan, merangkak maupun merayap selamat sampai jembatan sirat. Namun ada juga orang-orang yang merayap udah terluka, udah celaka, terkoyak-koyak tapi tidak selamat juga. Ada. Siapa mereka? Inilah kelompok orang-orang munafik. Mereka jatuh di jembatan sirat ini. Ini kenapa menjadi pertanyaan, benarkah kita mau mendapatkan syafaat di hari kiamat? Bukankah lebih baik kita justru memiliki syafaat sehingga kita bisa memberikan syafaat kepada mukmin yang lain, menolong mukmin yang lain sehingga mereka dapat selamat. Ini di jembatan sirat. Lalu yang ketiga, yang ini di syafaat di neraka. Ada memang beberapa lagi syafaat, tapi pada kesempatan ini coba kita padakan pada padang mahsyar, jembatan sirat dan di neraka. Bahwa syafaat itu diberikan kepada orang-orang yang merupakan penduduk neraka. Nabi SAW bersabda, akan ada sekelompok orang yang keluar dari neraka karena syafaat Muhammad. Mereka kemudian masuk ke dalam surga dan mereka diberi nama Al-Jahannamiyun. Sunan Abu Daud 4115. Ada beberapa hadis yang mirip seperti ini. Jadi di neraka itu akan keluar orang-orang dan dia akan masuk surga, dan setelah di surga mereka diberi nama Al-Jahannamiyun. Artinya apa? Mereka mantan penghuni neraka jahanam. Atau kalau di kehidupan kita seperti ini, mantan narapidana. Itu istilahnya. Mereka keluar kenapa? Karena syafaat. Artinya apa? Mereka diberi syafaat Nabi Muhammad SAW setelah mereka dalam neraka. Ini mereka mempunyai gelar. Jadi mereka masuk surga setelah berada di neraka dulu. Dan sudah terbayang kita ketika diberi syafaat mereka sudah di neraka, mereka tentu sudah terbakar di neraka. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda,
jika penduduk surga dan penduduk neraka telah disendiri-sendirikan, maka penduduk surga memasukinya dan penduduk neraka memasuki neraka. Jadi yang masuk neraka, yang masuk surga, masuk surga. Para rasul pun berdiri dan mereka memberi syafaat. Jadi para rasul berdiri, mereka memberi syafaat dan mereka berkata, pergilah. Siapa yang kau kenal, keluarkan. Lalu mereka mengeluarkannya, mereka terbakar. Lalu mereka dibawa ke sungai yang bernama Sungai Al-Hayat. Jadi orang yang mendapatkan syafaat, mereka sudah dalam neraka dan dalam keadaan terbakar, mereka dikeluarkan, dimasukkan ke Sungai Al-Hayat. Disitulah mereka tumbuh sebagaimana benih itu tumbuh. Ini kondisi orang yang mendapatkan syafaat. Makanya disebutkan dalam hadis tadi bahwa syafaat Nabi SAW itu diberikan untuk pelaku dosa besar. Namun hati-hati, tidak semua dosa besar akan diberikan, karena orang yang berlaku syirik, orang yang berbuat syirik, orang-orang musyrik tidak akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Hal ini disebutkan dari riwayatnya Talq bin Habib, di mana dia termasuk orang yang nggak percaya dengan syafaat. Sebelum kemudian beliau bertemu dengan Jabir bin Abdullah. Talq datang, lalu dia membacakan ayat-ayat yang menceritakan tentang kekalnya penduduk neraka. Lalu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, wahai Talq, aku melihat kamu lebih tahu tentang kitabullah dan lebih mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah SAW daripada aku. Lalu Talq radhiyallahu anhu berkata, seraya merendahkan diri, tidak, demi Allah, tapi kamu lebih tahu tentang kitab Allah daripada aku, dan kamu lebih tahu tentang sunnahnya. Lalu mendengar ini, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pun berkata, yang kamu baca itu mengenai orang-orang musyrik. Namun ada kaum yang terkena dosa, namun mereka disiksa, tapi mereka dikeluarkan. Lalu dia diam, memasang kedua tangannya di telinganya. Jika saya tidak mendengar dari Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, mereka akan keluar dari neraka. Lalu kami membaca ayat-ayat yang dibacakanmu tadi. Itu yang disebutkan Jabir bin Abdullah, bahwa orang-orang akan keluar dari neraka kecuali orang-orang yang musyrik, mereka kekal di dalamnya. Hadis ini disebutkan dalam Musnad Ahmad nomor hadis 14.007. Jadi jelas bahwa kedudukan syafaat ini mulia, ini utama untuk menolong umat yang pelaku dosa besar, umat yang kurang beruntung di akhirat. Mereka termasuk orang yang celaka ketika di padang mahsyar. Mereka termasuk umat yang dihisab ketika di hari padang mahsyar. Mereka termasuk orang yang hanya bisa secepat berjalan ketika menyeberangi sirat. Mereka hanya cuman bisa berjalan, mereka cuman bisa merangkak, bahkan merayap ketika menyeberangi neraka, sehingga mereka mendapatkan syafaat. Itu juga mereka termasuk orang yang masuk neraka terlebih dahulu sebelum mendapatkan syafaat. Syafaat itu utama. Namun pertanyaannya, haruskah kita meminta, haruskah kita bermohon agar kita mendapatkan syafaat? Sama seperti Anas bin Malik bermohon kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau meminta syafaat, tapi Nabi SAW menyatakan bahwa
aku akan melakukannya untuk mereka, bukan untuk Anas. Jadi kalau kita analogikan ini sama seperti antara sholawat. Jadi ketika kita berselawat, tidak otomatis kita langsung berdoa agar kita mendapatkan syafaat. Sholawat memiliki keutamaannya sendiri. Bahkan semakin banyak kita berselawat, maka kita akan kedudukannya semakin dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jikapun kita nanti kurang beruntung, jikapun nanti kita tergelincir, jikapun nanti kita termasuk golongan orang-orang yang dihisab, golongan orang-orang yang pendosa, maka kita akan mendapatkan syafaat beliau. Cuman tidak perlu syafaat itu dimintakan, tidak perlu syafaat itu kita mohonkan sekarang. Justru kalau kita mau bermohon, kita bermohon agar kita kelak mendapatkan syafaat, sehingga kita dapat menolong orang-orang, dapat menolong keluarga kita, dapat menolong sahabat kita, dapat menolong sahabat karib kita, sehingga kita bisa memberikan syafaat kepada mereka. Dapat mengucapkan kata salim ya salim ketika di Sirat. Dapat kita mengunjungi saudara-saudara kita yang kurang beruntung ketika di neraka dan mengeluarkan mereka dari neraka. Seharusnya ini yang menjadi tujuan utama kita. Jadi kalau kita analogikan antara sholawat dan syafaat, ini seperti ketika kita ikut asuransi kesehatan, atau katakan BPJS, yaitu jaminan kesehatan nasional ya. Jadi sholawat itu seperti premi, ya bayar aja, bayar. Meskipun kita bayar premi, tapi kita kan tidak berharap bahwa kita akan mendapatkan uang kesehatan itu. Tidak kita berharap mendapatkan uang BPJS itu. Ketika kita mau mendapatkan uang BPJS, ketika kita mau mendapatkan uang kesehatan itu, berarti kita harus sakit dulu. Kita harus masuk rumah sakit dulu, sehingga biaya rumah sakit kita itu diganti. Begitu juga dengan sholawat dan syafaat. Sholawat ya lakukan, itu keutamaan, banyak keutamaannya. Syafaat, ketika kita nanti tergelincir, kita akan mendapatkannya. Tapi bukan karena kita berselawat kita harus dapat syafaat, enggak. Syafaat ketika kita tergelincir. Sama dengan tadi kesehatan. Kita akan mendapatkan jaminan kesehatan, kita akan mendapatkan tanggulangan biaya kesehatan ketika kita sakit, karena kita ikut bayar premi. Jadi ketika kita bayar premi bukan berarti kita berharap kita akan sakit. Justru kita tetap sehat. Jadi kalau kita BPJS, ya nggak mesti kita, ya rugi dong, kita bayar terus sementara kita nggak mendapat. Bayar aja. Hitung-hitung kita membantu saudara-saudara kita. Doa kita tentu kita tetap sehat dan tidak mengklaim jaminan kesehatannya itu. Ini gambaran antara sholawat dan syafaat. Semoga ini bisa menjadi gambaran kita bahwa bagaimana sebenarnya kedudukan syafaat dalam Islam. Jadi tidak posisi syafaat jadi jelas, kita mendudukkannya pada posisi bahwa syafaat itu mulia, syafaat itu adalah pertolongan ketika nanti kita membutuhkan pertolongan itu. Dan tujuan utama kita adalah kita termasuk pemilik syafaat itu. Sama seperti orang yang syahid, itu akan diberikan kepadanya syafaat untuk 70 orang. Jadi orang yang meninggal syahid, maka ia akan mendapatkan 70 syafaat. Jadi bisa dia berikan kepada 70 orang. Dan ia masuk surga bukan karena syafaat, tapi karena syahidnya. Karena syahidnya ia mendapatkan 70 syafaat yang bisa ia berikan kepada kerabat keluarganya. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan atau memiliki syafaat ketika di akhirat nanti. Kita termasuk di padang mahsyar nanti bersama bergabung dengan Nabi di Bukit Al-Araf, Bukit Makkah,
atau setidak di lembahnya. Atau ketika di jembatan Qiraat kita termasuk golongan umatnya yang bisa dalam 5 golongan tadi. Gak bisa masuk dalam kelompok yang secepat kilat, minimal secepat angin. Gak bisa juga minimal secepat burung terbang. Itu seterusnya. Itu tujuan daripada utama kita. Begitu juga tentunya kita berharap masuk surga tanpa singgah dulu di neraka. Masuk surga bukan karena pertolongan orang lain sehingga kita keluar dari neraka. Memang hidup kita tidak ada yang tahu, tapi setidaknya inilah ikhtiar kita selalu berdoa kepada Allah dijauhkan dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa termasuk yang sering kita ucapkan. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung ketika di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silakan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.